Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw muqaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa sallallahu alaihi allahi madamal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja amma ba'du faya ayyuhal ikhwan faya ayyuhan netizen, mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun meminta doa kepada teman-teman, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya urusan saya, kemudian hal-hal yang saya hadapi, kehidupan saya fid dini wad dunya wal akhirah, diberikan keselamatan, keberuntungan. Amin Allahumma amin. Dan begitupun saya doakan kepada teman-teman semua mendapatkan keberkahan, keridhaan fid dini wad dunya wal akhirah juga sama-sama. Akhirnya yang pada akhirnya kita saling doa bidoa agar supaya kita selamat, baik di dunia juga akhirat, beruntung di dunia juga akhirat. Amin Allahumma amin. Saya pikir ini kita semua sepakat di wilayah ini, yaitu kita saling mendoakan kebaikan untuk sesama, di samping banyak perbedaan di antara kita mengenai satu dan lain hal. Dalam video ini ingin saya sampaikan sebuah video yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kemarin ketika ziarah kubro di Provinsi Banten, betul tepatnya di Kesultanan Banten. Setelah ziarah itu ada semacam pidato atau ceramah, atau teman-teman menyebutnya apa itu silahkan ya. Tapi dihadiri oleh banyak ribuan orang, kemudian Habib Rizik berbicara di depan. Dan ada pembicaraan di mana ini agaknya menarik untuk kita bahas, yaitu tentang bagaimana nasab atau silsilah Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang itu juga nyambung ke putranya yaitu Maulana Hasanuddin Banten. Di mana Habib Rizik di sana mengatakan bahwa nasab dari Maulana Hasanuddin Banten itu ke Ba'alwi dari Sunan Gunung Jati. Saya pikir di sini orang-orang yang memiliki andil dalam bidang kesejarahan, dalam bidang filologi, dalam bidang arkeologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu memiliki tanggung jawab besar. Dan saya pikir pun Pak Manakhem Ali dalam hal ini sebagai pakar filologi Indonesia pun memiliki tanggung jawab besar untuk kemudian ikut andil dalam menelisik manakah silsilah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, manakah silsilah yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa silsilah dari Maulana Hasanuddin itu jalurnya ke sini. Jika seandainya Maulana Hasanuddin itu jalurnya ke Ubaidillah, pada akhirnya diputuskan seperti itu, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjunjung nilai-nilai keilmuan itu, Pak. Jadi kita tidak boleh memang asal menuduh tanpa data itu ya. Makanya ketika Habib Rizik mengatakan seperti itu ya, saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Kalau memang jalurnya misalnya ke Ubaidillah ya sudah, memang begitu. Tapi kalau memang ada kemudian orang yang bisa membantah itu, artinya Maulana Hasanuddin bukan ke Sunan Gunung bukan ke Asbat Khan, bukan kemudian ke Ubaidillah, ya silakan untuk dikaji, diadu data, manakah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang mengatakan bahwa Maulana Hasanuddin itu atau dari Sunan Gunung Jati itu benar ke Ubaidillah atau tidak. Ya, kalau teman-teman simak itu videonya ya, di mana Habib Rizik mengatakan sambil membuka kitab namanya Syamsul Dhahirah. Ya, salah satu kitab yang dibuka oleh Habib Rizik di sana, dan mengatakan bahwa jalur pernasaban daripada Maulana Hasanuddin ya, yang juga ke ayahnya itu Sunan Gunung Jati, itu ke Ubaidillah. Ya. Kalau nggak salah itu melalui Asimat Khan, nggak tahu apakah langsung ke Ubaidillah atau melalui Asimat Khan, itu sendirilah teman-teman yang lebih ngerti untuk bicara hal itu. Cuma saya ingin mengatakan bahwa apakah iya betul gitu loh, bahwa Maulana Hasanuddin itu ke ke Kesultanan Banten. Saya nggak tahu. Kalaupun iya ya nggak ada soal bagi saya. Karena di tradisi Banten itu, misalnya orang yang dikenal tuh bagus itu nggak ada bayangan sampai ke atas sana gitu ya. Paling mentok sampai Wali Songo, keturunan itu bagus gitu ya. Udah sampai situ. Sebagian, cuma nggak tahu kalau semuanya ya. Yang saya perhatikan aja begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa betulkah nasab dari Maulana Hasanuddin Banten itu ke Ubaidillah? Saya tidak mengatakan bahwa Habib Rizik salah. Dan saya pun tidak membantah, karena memang saya tidak memiliki kemampuan untuk itu.
Tapi teman-teman bagi yang memiliki tanggung jawab, apa landasannya adalah teman-teman mengetahui, teman-teman memiliki manuskrip, teman-teman memiliki argumentasi. Yang intinya landasannya adalah pengetahuan, silakan untuk diajukan. Sekalipun itu nantinya terjadi pro kontra. Tapi selagi kita menyadari bahwa kita makhluk sosial, tidak perlu untuk gontok-gontokan. Itu ya. Silakan diadu data. Karena yang saya dengar jalur Wali Songo ini pada yang saya dengar kalau nggak salah ya, itu kemana-mana. Ada yang kesini ke situ gitu. Gitu ya. Ini kenapa kemudian dibahas? Karena pada kita kan ini bukan hanya soal jinologi saja, tapi mengaitkan bagaimana ajaran juga, kemudian bagaimana tentang sikap kita beragama. Pada akhirnya akan ke sana, walaupun kita harus juga menyadari bahwa nasab itu tidak menentukan kualitas seseorang, apakah soleh atau tidak, apakah berkualitas atau tidak, atau apakah seorang itu bertakwa atau tidak, itu tidak menjamin seperti itu. Cuma untuk wilayah politik, untuk wilayah sosial, barangkali itu berpengaruh gitu. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh mufassirin, Syekh Al-Albani tadi pernah mengatakan wala yantasibu ahadun wala yantasibu ahadun ila ghairi abaihi lah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak boleh menisbatkan manusia itu ke yang bukan bapaknya gitu. Jadi atau seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang sering dikutip Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu yang wadhabtihi hatta yantasiba ahadun illa bihaqqin, itulah ya. Jadi tidak kita untuk nasab yang mulia, nasab Rasulullah ini memang harus dibedakan, dibenarkan gitu ya. Kita harus memiliki kecemburuan untuk nasab yang mulia ini, yaitu dalam pengertian untuk menjaganya begitu ya. Sehingga tidak ada orang yang menisbatkan kepada nasab yang mulia itu kecuali dengan benar. Artinya sesuai dengan haknya begitu. Ya ini nasab ya, kita nggak, itu analogi saja. Cuma kalau Wali Songo ya, entah Wali Songo sampai ke Rasulullah atau tidak, itu bukan urusan saya, bukan bagian saya untuk bicara. Tapi Wali Songo ini masyhur sebagai tokoh-tokoh yang berjasa besar di Pulau Jawa khususnya, umumnya di Indonesia, tentang bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia gitu ya. Nah maka ini menjadi kita anggap nasab yang mulia ya. Nah tidak boleh juga orang menisbatkan sembarangan ke sini gitu. Silakan teman-teman berikan komentar jika teman-teman menemukan kesalahan, kekeliruan dari apa yang saya katakan. Saya kiranya tertarik untuk berbicara silsilah atau manuskrip tentang Wali Songo, apakah ke Ubaidillah atau bukan. Termasuk ini karena pada akhirnya ke Banten ya. Saya terpantik untuk kemudian mempelajari ini. Ini baru mulai ini, pengen belajar atau pengen baca-baca manuskrip. Cuma saya jarang ada teman di sini untuk menerima informasi tentang manuskrip itu atau diskusi tentang manuskrip itu, jarang ada temennya. Ya silakan teman-teman berikan kolom komentar jika teman-teman berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon direvisi jika ingin direvisi, tapi dengan bahasa-bahasa yang santun. Salam cinta damai untuk semua, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu huwal muwaffiq lil aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.